Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizarnal Gumilang Gusti. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, di tugas 3 ini kita membuat sebuah program sederhana menggunakan operator if dan array. Untuk kasusnya sama seperti di tugas kedua, yaitu golongan karyawan ada 3, ada A, B, C, gaji 5 juta, 6,5, 9,5. Untuk gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Oke, jika di input golongan A maka akan mengambil gaji pada array 0. Oke, buat persen array lembur 30. Oke, jika karyawan tersebut lembur mereka akan dibayar per jam. Oke, inputan pada program adalah golongan dan jam lembur, dan output tampil ke layarnya yaitu jumlah penghasilan gaji golongan tambah gaji lembur. Oke, di sini saya sudah membuat sebuah template-nya ya, agar bisa melakukan input data. Di sini saya akan menggunakan library Java util scanner. Oke, Java the import Java cannot be resolved. Size-nya besar ya. Oke, kemudian kita membuat arraynya terlebih dahulu. Integer cost, dia pakai ini kurang ke atas kameranya. Integer lalu kita simpan di gaji sama dengan kurung perawal 23 kasih koma 123. Oke, dan 9,5 223. Oke, titik koma. Lalu kita membuat juga untuk lemburnya. Kita pesan lembur sama dengan 30, 32, 34, 36 sampai 38. Oke. Lalu kita di sini membuat scanner input untuk menerima inputan. New dot spasi scanner system dot in. Oke,
Lalu kita membuat sistem out print line, sistem out print line, masukkan golongan A, B atau C. Oke, setelah itu kita membuat sebuah string golongan sama dengan input dot next line dot uppercase to uppercase. Oke. Oops. Oke. To uppercase. Di titik koma, lalu buat lagi SCS out ya. Di sini kita beri perintah masukkan jam lembur. Masukkan jam lembur. Oke. Membuat lagi, karena jamnya kita perlunya angka ya, jadi kita variabelnya integer, jam lembur sama dengan input dot next integer. Oke. Jadi ini kita buat inisiasi dulu gaji pokoknya sama dengan 0. Kita buat sebuah if golongan equals sama dengan A, kita tanda kutip, maka gaji pokok sama dengan gaji yang ke indeks pertama. Oke. Lalu jika selain itu kita tinggal membuat yang sama equals B ya. Oke. Gaji pokoknya sama dengan gaji indeks kedua. Kita buat juga untuk yang golongan C nya ya, equals C gaji kedua. Oke. Sip. Dan jika else kita akan apa ya else-nya ya? Golongan tidak valid mungkin. Else system out
golongan tidak valid tanda seru. Kita tambahkan return. Sudah keluar dari programnya. Ini dia pasangannya itu. Oke, berarti sini. Setelah membuat gaji, lanjutannya berarti persenan lembur. Oke. Tentukan gaji lembur ya. Oke, kita buatin gaji lembur nano, perlu tambah ini. Setelah itu kita buat if ada sebentar. If pakai jam lembur ya. If jam lembur sama dengan 1, maka gaji lembur sama dengan ini salah. Gaji lemburnya sama dengan persen lembur ke 1 ke 0. Dan kita copy semuanya. Else if jam lembur sama dengan 2, maka gaji lemburnya dia akan persen lembur ke indeks kedua. Oke, kita copy dulu ya supaya lebih cepat. Copy, paste 1 2 3 4 carousel 5 3 4 5. Oke. Oh, nggak perlu karena di else if nya tuh yang terakhir itu lebih besar daripada 5, itu sama semua. Nah ya. Lalu karena selanjutnya kita akan membuat
variabel double dengan penghasilan kali 100 dikali gaji pokok. Oke. Lalu satu lagi kita memakan total penghasilan seperti ini ya. Sisanya tinggal membuat outputnya ya, seperti apa yang diinginkan. Contoh, kita kosongkan di sini, lalu tambahkan lagi sistem out. Kita misal tambahkan dengan segitu cukup. Kita print contoh seperti golongan titik 2, lalu kita tambahkan golongan. Golongannya kita print, lalu kita tambahkan juga gaji pokoknya ya. Gaji pokoknya berapa? Kita tambahkan di sini gaji pokok. Tambahkan gaji pokok juga. Gaji pokok udah. Gaji lembur lemburnya kita tambahkan lagi penghasilan dari ini penghasilan lembur. Sistem out lagi, kita yang terakhir itu total ya. Total penghasilan total penghasilan. Oke, seperti ini ya.
programnya yang sudah dibuat. Kita coba running. Bismillah, terminal muncul. Laptopnya agak nge-lag ya. Nah, oke. Di sini ada perintah masukkan golongan A, B, C. Kita coba A dulu. Lalu jam lembur kita masukin misalkan 2 jam. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Gaji golongan A. Oh wait, dia gaji lemburnya tidak terdeteksi. Gaji lembur total penghasilan lemburnya kebacanya 0. Oke. Golongan gaji pokok ini terbacanya 0. Gaji lemburnya berapa? Kita coba cek ya. Di sininya kita kasih SCS out dulu. Kita coba cek gaji lemburnya berapa. Persenan dari lembur. Oke, kita coba running. Golongan A. Oke, salah nulis ya. A. Kita coba 3. Lalu dia masuk 34. Tapi dia nggak bisa dibagi 100. Atau karena itu ini harus pakai koma. Oke, kita coba. 3. Salah. Oke. Salah. Kita running ulang. Kita masukkan C. Masukkan angka 2. Nah, sepertinya karena ini variabelnya double, jadi kita harus menambahkan koma 0 ya, baru terbaca. Berarti ini sudah tidak diperlukan. Nah, oke, dan hasilnya seperti ini. Saat kita running, ya kan bisa masukkan input di sini karena menggunakan library util scanner. Dia meminta golongan dan juga jam lemburnya. Contoh kita tadi golongan A, lalu kita lembur selama misalkan lebih dari 5 jam ya, 6 jam. Nah, di sini akan tampil penghasilannya. Golongan gaji pokoknya 5 juta dan untuk tambahan gaji lemburnya itu 1.900.000, maka total penghasilannya adalah 6,9 juta. Oke, mungkin cukup sekian pembuatan dari tugas 3 dari struktur maksudnya algoritma dan pemrograman. Sini saya sudah menyelesaikan semua kondisinya, input pada program, golongan dan jam lembur, dan outputnya sudah berhasil penghasilan gaji golongan dan gaji lembur dengan menggunakan array. Di sini saya menggunakan array 1 dimensi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.